Oke, assalamualaikum ya teman-teman dimanapun kalian berada. Sekarang kita lanjutkan ya tutorial Apenzam Maps ya. Kita sekarang coba belajar mengedit data pengambilan titik koordinat di lapangan ya, yang kemarin kita lakukan. Coba kita buka dulu Apenzam Map-nya. Ya, kemarin saya bekerja di Desa Bandar Setia ya. Jadi petanya kita buka. Oke. Lalu kita kecilkan ya petanya biar apa. Nah, di sini ada 2 titik koordinat yang sudah saya ambil di lapangan kemarin. Ini posisi di tanah Yayasan Pendidikan Bandung ya, di Desa Bandar Setia. Nah, coba Kak, teman-teman perhatikan nih posisi titik kita ini ya. Kemarin sudah kita ambil. Nah, ini kebetulan kalau yang warna titik 1 ini, yang warna hijau, kebetulan ini belum tepat sekali ya tempatnya di sini di posisi pagar sekolah tersebut ya, dan di pinggir jalan ya. Jadi yang ada garis merah vertikal panjang ini jalan kabupaten ya. Untuk menandai saja di peta yang dibuat oleh kawan-kawan operator JIS ya. Nah, sekarang saya bisa memindahkan ini. Kenapa harus saya pindahkan? Karena pengambilan titik koordinat di lapangan, kita kan menggunakan GPS ya. GPS handphone. Jadi status GPS handphone itu sama dengan GPS handheld yang sering dipakai orang-orang navigator ya atau surveyor. Mereka sering gunakan seperti handphone juga, dia namanya GPS handheld atau GPS yang dibawa-bawa ya. Itu biasanya yang paling populer dipakai orang di lapangan tuh merek Garmin. Nah, jadi posisi handphone kita, GPS yang ada di handphone kita itu lebih kurang sama dengan GPS yang Garmin tersebut. Nah, jadi biasanya GPS handheld itu atau GPS handphone itu, dia waktu menandai titik koordinat di lapangan itu tidak tepat benar dengan kondisi aslinya ya. Karena itu ada faktor koreksinya. Biasanya kalau seakurat-akuratnya itu hanya bisa dia mengambil 2 meter ya dari titik aslinya. Jadi bagaimana caranya Pak kita supaya mempaskan ini titik ini di koordinat aslinya di lapangan ya. Nah, kebetulan itulah kegunaannya PDF Citra ini. Kita sudah diberikan PDF Citra ini. Jadi kita cukup bisa mengeditnya ya. Caranya begini. Ini kita geser, contohnya mau kita geser ke arah atas sedikit ya. Kita tekan lama ini titik ini. Nah, kita tekan lama lalu kita geser dia. Iya. Oke. Nah, kalau kelewatan ya kita turunkan lagi. Kita zoom aja berbesar apanya. Jadi kira-kira di sini nanti titiknya ya. Kira-kira di kursor merah ini nanti titiknya. Nah, kita tekan lagi lama, kita geser dia. Iya. Nah, kalau kira-kira sudah pas, sudah kita cukup menyelesaikannya. Kita lanjutkan ke titik kedua tadi, yang merah ya. Nah, ini juga terlalu jauh sekali larinya. Nah, kita coba, kita tanamkan di kursor merah ini nanti dulu ya titiknya ya. Kita geser aja, tekan lama, dan geser ke kursor merah kita. Ya, masih melari ya, sedikit lagi. Belum di tengah. Nah, kira-kira sudah oke ya. Nah, presisinya sudah mendekati keadaan di lapangan ya. Jadi ini pas posisinya di pinggir parit ini. Nah, begitu kawan-kawan cara menggeser titik koordinat ya, supaya presisi ya. Maksudnya tepat di garis sebenarnya, di titik sebenarnya ya, di lapangannya. Jadi, teman-teman tidak usah takut waktu mengambil titik koordinat di lapangan. Nah, inilah makanya saya bilang, kalau kita mempunyai peta PDF, membuat itu seperti ini gampang ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita bekerja yang peta PDF-nya nggak ada batas-batas ya, seperti kebun gitu.
di kebun-kebun masyarakat yang di kampung tuh di tengah, di perbukitan itu biasanya nggak ada batas-batas alam yang menunjukkan bidang tanahnya ya. Seperti ini kan sudah gampang ya, ada jalan-jalan, ada marking di sini, dan juga ada marking-marking lain seperti lapangan bola ini ya. Nah itu, makanya kalau kita bekerja di lapangan, di kebun-kebun begitu yang tidak ada markingnya yang menandai seperti jalan-jalan itu atau tidak nampak batas-batasnya, ya udah kita pasrah aja dengan koordinat yang kita ambil di lapangan. Jadi masalahnya begini, yang penting Apenza ini tidak dipakai untuk mengukur akurasi bidang tanah masyarakat ya, bidang tanah orang. Jadi di sini Apenza hanya bisa mengkalkulasi nilai mendekati ya, jadi tidak 100%. Kalau bidang tanah sebenarnya yang kita ambil titik koordinatnya atau menghitung luasnya nanti itu menggunakan alat khusus ya, alat pengukuran khusus yang disebut dengan GPS geodetik ya. Kalau jenis alatnya itu GPS geodetik, sejenis geodetik itu nanti menggunakan alat khusus bernama GPS geodetik, atau sekarang di kantor BPN di seluruh Indonesia sudah menggunakan alat sejenis yang bernama RTK ya. Nah, tapi pada prinsip kerjanya itu sama dengan GPS geodetik. GPS geodetik atau RTK ini bisa menghasilkan presisi yang sangat bagus sekali ya di lapangan ya. Jadi faktor koreksinya itu hanya 1 cm. 1 cm dari titik pengambilan ya. Jadi kalau kita bekerja dengan alat RTK itu, kita nggak perlu lagi menggeser-geser seperti tadi. Nah, seperti tadi itu kita geser-geser nggak perlu. Jadi cukup titik yang diambil di lapangan dengan alat itu sudah langsung presisi dia. Dan faktor koreksinya hanya 1 cm ya. Jadi kalau kita gunakan GPS handheld atau menggunakan handphone ini, presisinya paling bagus tuh 2 meter ya. Itu pun dengan situasi kondisi cuaca cerah dan alat kita tidak terhalang oleh bangunan atap atau pohon-pohon besar ya. Tapi kalau menggunakan alat GPS geodetik atau RTK itu presisinya sangat bagus sekali ya, sudah mendekati realnya di lapangan. Itu teman-teman ya. Jadi nanti data yang menggunakan Apenza ini adalah data yang mendekati nilai real ya. Jadi kalau biasanya kami beberapa kali menguji, kalau kita buat seperti titik ini sudah mendekati sekali dan diukur kembali dengan alat GPS geodetik, itu nggak jauh kok, hanya sekitar 5% aja larinya ya. Misalnya kita menghitung luasnya nanti dengan Apenza Map dan dihitung luas lagi dengan alat GPS geodetik, itu larinya tuh kalau kita benar-benar membuatnya ini hanya sekitar 5% saja larinya. Nah, sudah mendekati presisi lah. Sudah cukup untuk membantu tugas-tugas sederhana di lapangan ya. Itu maksudnya teman-teman ya. Jadi begitu cara kita mengedit yang sudah kita ambil tadi di lapangan. Dan yang kedua tadi kita membuat ikon yang warna hijau, tapi di sini warna merah dia. Nah, yang merah ini kalau mau kita ganti ke warna hijau juga gampang. Kita klik aja yang warna merah ini. Kita zoom lagi ya, biar besar nih. Kita klik aja yang ikon warna merah ini, klik. Nah, dia kan muncul tuh T2. Kita klik lagi di kotak yang ada teksnya ini. Oke. Ya. Nah, ini kan titik YP Bandung titik 2 ya. Simbolnya kita ganti kalau mau ganti warna hijau. Ya, kita ganti warna hijau ya. Geser aja kanan. Nah, udah jadi dia. Jadi nggak sulit ya teman-teman ya. Nah, fotonya kenapa nggak perlu kita ambil? Karena di titik 1 sudah kita ambil foto lapangannya ya. Tapi kalau mau juga di titik 2 ini mau dibuatkan lagi foto lainnya, foto bidangnya itu dari titik T2 silakan. Kalau nggak dibuat juga nggak apa-apa ya. Begitu juga dengan deskripsi. Karena deskripsi sudah kita isikan di titik 1 tadi ya. Begitu teman-teman ya. Sekian dulu cara mengeditnya.
Nanti kita lanjut dengan menambahkan titik koordinat lain tanpa harus ke lapangan. Nah, nanti lebih menarik lagi ya, keunggulan-keunggulan Apenza ini. Ya teman-teman ya, sudah warna hijaunya sudah semua berubah nih. Coba perhatian, ya sampai seragam dia. Oke, sekian dulu ya dari saya. Bye-bye.